Martin Paes diyakinkan menang jelang sidang kas di Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Laga Timnas Indonesia versus Australia terancam batal di GBK. Detik-detik kedatangan Coach Sintayong ramai dinantikan. Pelatih baru striker Timnas langsung disambut hangat di Indonesia. Jadwal berkumpul Timnas langsung ditetapkan. Maures Mohinoke ditemui Fardi Bahdim di Belanda. Bojan Hodak akhirnya buka suara soal penampilan striker Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak akhirnya merasakan striker Timnas Indonesia yang disebut selama ini dikeluhkan oleh Coach Sintayong. Di balik kemenangan besar Persib Bandung atas PSBS Biak di laga pembuka kemarin, Bojan Hodak pun akhirnya memberi penilaian kepada Dimas Derajat. Ya, striker Timnas Indonesia ini sebenarnya diberi debut istimewa oleh Bojan Hodak, di mana ia tampil sebagai starter di Stadion Sijalak Harupat. Namun sayangnya, meski diberi kesempatan bermain hingga menit ke-59, Dimas Derajat pun disebut tidak mampu berkontribusi gol untuk Persib Bandung, di mana Dimas Derajat hanya mampu mencatatkan satu assist untuk gol David Da Silva di menit ke-18. Satu kesimpulan pun ditarik oleh Bojan Hodak kepada sosok Dimas Derajat. Striker Timnas Indonesia itu pun disebut-sebut punya penyakit demam panggung. Hal itu terlihat dari cara Dimas Derajat yang gagal mengeksekusi peluang bagus untuk mencetak gol ke gawang PSBS Biak. Eksekusi Dimas Derajat ketika itu masih bisa ditepis kiper sang lawan. Bojan Hodak pun merasa Dimas Derajat masih memerlukan waktu untuk bisa beradaptasi. Ia percaya striker Timnas Indonesia itu bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Dimas Derajat malam ini terlihat agak nervous. Dia punya kans buat cetak gol tapi gagal, ucap Bojan Hodak. Saya pikir dia perlu adaptasi dan konsisten dalam laga-laga selanjutnya sehingga performanya akan lebih baik lagi. Saya percaya itu, imbuh Bojan Hodak. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta yaitu Arief Kusumo menegaskan bahwa Stadion Utama GBK belum dapat digunakan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di putaran ketiga nanti. Ya, belakangan ini memang beredar kabar bahwa anak asuh Coach Sintayong akan menjamu Timnas Australia di Stadion GBK. Kabar itu disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga. Merespon hal tersebut, Arief pun menyatakan bahwa saat ini Stadion Gelora Bung Karno masih dalam tahap renovasi. Adapun tahap renovasi ini kabarnya baru dikerjakan pada akhir Juni 2024 yang lalu. Stadion GBK direnovasi lantaran memiliki kualitas rumput yang dianggap tidak layak saat Timnas Indonesia melakoni putaran kedua kemarin. Arief pun menekankan bahwa untuk saat ini pihaknya baru saja menyelesaikan penanaman rumput. Dia mengungkapkan bahwa setelah ditanam, rumput lapangan kabarnya baru dapat digunakan sekitar 3 atau 4 bulan ke depan. Kami melihat ini rumput sangat mudah sekali, baru mulai ditanam kurang lebih 1 bulan, ujarnya di Stadion GBK. Idealnya itu 3-4 bulan baru siap dipakai, jadi saat ini masih kami pantau terus, sambungnya lagi. PSSI kini disebut bisa memenangkan Martin Paes di Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Kemenpora yaitu Hamdan Hamedan. Ya, sebagaimana diketahui, Martin Paes sejatinya sudah berstatus WNI sejak April 2024 yang lalu. Akan tetapi, ia belum memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia, di mana Martin Paes kabarnya pernah tampil untuk Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Namun saat Martin Paes itu tampil, kabarnya jadwal tersebut dimundurkan karena COVID-19. Maka dari itu, PSSI membawa kasus Martin Paes ini ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga yang kabarnya akan menemukan jawaban pada 18 Agustus mendatang. Hamdan pun optimis bahwa federasi bisa memenangkannya nanti. Kan kalau kasus Martin Paes itu merujuk regulasi FIFA artikel 9 paragraf kedua, menyatakan bahwa pemain tidak boleh lebih dari usia 21 tahun ketika bermain membela negaranya, ucap Hamdan Hamedan. Martin Paes bermain di tim U21 ketika berusia lebih dari 21 tahun karena ada COVID-19. Saat ada COVID-19, turnamen diundur 1 tahun kan, jadi ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA, sambungnya lagi. Jadi Martin Paes bermain karena mendesak saat itu. Seharusnya jika
jika melihat di aturan eligible ada ruang pengecualian untuk kondisi seperti pandemi global seperti COVID-19 kemarin. Bermodalkan dasar hukum yang kuat, PSSI mengerahkan tim legal terbaik, maka Hamdan Hamedan percaya kasus Martin Paes ini bisa segera selesai. Jika selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin bahwa kiper FC Dallas itu bisa langsung dipanggil oleh Coach Sintayong nantinya. Hal itu tentunya untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 dan 10 September mendatang. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong sebentar lagi kabarnya akan segera kembali dan tiba di Indonesia, di mana ia kabarnya dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Minggu 11 Agustus 2024 ini. Ya, Coach Sintayong akan kembali memimpin persiapan timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Coach Sintayong tiba pada 11 Agustus 2024. Kondisinya baik sekali, ujar asisten Coach Sintayong yaitu Nova Arianto. Ya, kedatangan Coach Sintayong ini memang sangat dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia, mengingat sang pelatih akan segera memulai persiapan tim Merah Putih untuk putaran ketiga nanti. Lebih lanjut, Nova menyebut bahwa timnas Indonesia akan berkumpul pada 29 Agustus 2024 ini. Kemudian pada 1 Septembernya, skuad Garuda akan langsung bertolak ke Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia diketahui mengawali perjalanannya di putaran ketiga ini dengan melawan Arab Saudi. Rencananya kalau timnas Indonesia, kami baru akan berkumpul sekitar 29 Agustus 2024 kalau tidak salah, imbuh Nova. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong diketahui membawa Yoom Ki-hoon ke Indonesia untuk memoles para pemain depan untuk mencetak gol. Sambutan hangat pun diperlihatkan oleh para penggemar timnas Indonesia, mulai dari media sosial yang ikut meramaikan akun Instagramnya, hingga beberapa akun fanbase sepak bola yang ikut menyambut positif kedatangan asisten pelatih tersebut. Ya, selain itu, pemain timnas Indonesia pun mengaku bahwa sosok Yoom ini bisa menjadi jawaban atas sulitnya para pemain dalam mencetak gol. Itu hal yang bagus karena kekurangan sedikit dari timnas Indonesia itu kita tidak banyak mencetak gol, kata pemain timnas Indonesia yaitu McLeod. McLeod pun berharap dengan kehadiran Yoom ini bisa mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka dengan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip dari media asal Korea Selatan, disebut-sebut bahwa Yoom ini akan ke Indonesia bersamaan dengan Coach Sintayong untuk persiapan putaran ketiga. Itu artinya keduanya akan ke Indonesia pada 11 Agustus 2024 ini. Di mana kabarnya Yoom dan Coach Sintayong ini akan segera bekerja demi meraih hasil terbaik bagi timnas Indonesia. Tentu patut dinantikan duel kedua pelatih ini nantinya untuk timnas Indonesia. Semoga saja dalam persiapan dan pertandingan nanti bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya juga sesuai harapan. Para pemain keturunan yaitu Jens Reven, Tim Gepen, dan Mauresmo baru-baru ini terlihat bertemu. Dalam kesempatan itu ada juga Fardi Bahdim, agen pemain yang sering membantu PSSI dengan pesepak bola keturunan. Ya, Jens Reven, Tim Gepen, dan Mauresmo merupakan bagian dari skuad timnas Indonesia U20 saat tampil di Thailand Cup 2024 kemarin. Untuk saat ini, Jens Reven sendiri sudah resmi menjadi WNI. Ia bahkan membantu timnas muda Indonesia juara Piala Asian Cup 2024 kemarin. Sedangkan Tim Gepen dan Mauresmo sebelumnya masuk rekomendasi Indra Safri untuk dirotasi dan membela skuad Garuda. Namun sayangnya Mauresmo kini santer dikabarkan tidak eligible untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya garis keturunan pemain tersebut sudah lebih dari 2 generasi. Kabar itu pertama kali diungkapkan oleh Bung Bender yang menyebut bahwa garis keturunan Hinoke sudah generasi ketiga. Alhasil ia disebut tidak akan eligible andai diproses naturalisasi. Hal itu karena aturan FIFA yang menyebut bahwa garis keturunan paling tinggi adalah di kakek dan nenek. Di tengah kabar tersebut, Hinoki pun bertemu dengan Tim Gepen, Jens Reven, dan juga Fardi Bahdim. Momen ini terjadi seusai FC Dordrecht bertanding melawan FC Emmen. Kendati foto bersama, Hinoki disebut besar kemungkinan tidak akan dirusasi. Hal itu karena garis keturunannya sudah jauh dan PSSI tidak bisa memperjuangkannya kecuali aturan FIFA itu berubah. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.